Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Rohman, NPM 19.144. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hukum jaminan yang di mana dosen pengajar saya yaitu Pak Dr. Saim Aksinudin SHMH dari Fakultas Hukum Universitas Pasundan. Saya dari kelas B. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai hukum jaminan. Apa itu hukum jaminan atau jaminan? Hukum jaminan adalah aturan hubungan hukum antara penjamin atau debitur dan penerima jaminan atau kreditur sebagai akibat dari pengenaan hutang atau kredit tertentu dengan jaminan benda atau orang tertentu. Undang-undang hukum jaminan tidak hanya mengatur keamanan kredit, hukum kreditur sebagai pemberi hutang, tetapi juga perlindungan hukum bagi debitur sebagai penerima hutang. Lalu istilah jaminan merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yaitu Zekerheid atau Kautie. Zekerheid atau Kautie mencakup secara umum yaitu cara-cara kreditur menjamin dipenuhinya tagihan di samping pertanggungjawaban umum debitur terhadap barang-barangnya. Sementara istilah hukum jaminan berasal dari terjemahan Zacherheit-Rechten atau security law. Pengertian hukum jaminan dikemukakan oleh beberapa para ahli yang dimana menurut J. Satrio, hukum jaminan adalah aturan hukum yang mengatur jaminan piutang kredit kepada debitur. Menurut uraian J. Satrio ini, hal ini menyangkut hak kreditur dan mengabaikan hak debitur. Lalu, menurut Profesor Muhammad Ali Mansur, hukum jaminan adalah aturan yang mengatur hubungan hukum antar jaminan merupakan undang-undang yang mengatur konstruksi yuridis dan memungkinkan asas-asas hukum jaminan. Asas-asas hukum jaminan yaitu terdiri dari beberapa asas yang menjadikan sebuah pedoman hukum bagi hukum jaminan yang mana diantaranya yaitu asas pedoman bahwa supaya tidak pihak ketiga dapat mengetahui apa saja yang sedang dilakukan fidusia di Departemen Kehakiman Hak Asasi Manusia. Yang selanjutnya itu hipotek. Lalu adanya asas spesialit hak tanggung yang dimana maksudnya yaitu hak tanggungan atau hak fidusia dan hipotek hanya dapat dibebankan atas persil atau atas barang-barang yang terdaftar atas nama orang tertentu harus jelas terperinci. Adanya asas yang dimaksud asas tidak dibagi-bagi ini yaitu asas dibaginya hutang tidak dapat mengakibatkan dibaginya hak tanggungan, hak fidusia, hipotek, dan hak gadai. Walaupun telah dilakukan pembayaran sebagian benda yang dijadikan jaminan harus menjadi suatu kesatuan dalam menjamin hutang. Lalu adanya asas implicit stelling yang dimana asas ini yaitu menjelaskan barang jaminan harus berada di tangan penerima jaminan atau pemegang jaminan. Lalu adanya asas horizontal yang dimana maksud asas horizontal ini yaitu bangunan dan tanah tidak merupakan suatu kesatuan. Hal ini dapat dilihat dalam penggunaan hak pakai baik tanah negara maupun tanah hak milik. Lalu selanjutnya adanya fungsi jaminan. Fungsi jaminan atau kegunaan jaminan dalam pemberian kredit. Pertama, memberikan hak dan kekuasaan kepada bank untuk mendapatkan pelunasan dengan barang-barang jaminan atau agunan. Yang kedua, itu memberi dorongan kepada debitur untuk atau tertagih
untuk memenuhi perjanjian kredit khususnya mengenai pembayaran kembali. Lalu yang ketiga yaitu yang sudah ada tertera pada PowerPoint yang saya jelaskan ini. Lalu selanjutnya, secara yuridis, fungsi jaminan adalah untuk memberikan kepastian hukum, pelunasan hutang di dalam perjanjian hutang piutang atau kepastian realisasi atau prestasi dalam suatu perjanjian dengan mengadakan perjanjian penjaminan melalui lembaga-lembaga jaminan yang dikenal dalam hukum Indonesia, yang dimana jaminan itu berfungsi untuk memastikan piutang bisa kembali dengan cara vendu atau eksekutif via lelang. Yang kedua yaitu jaminan untuk menjaga dan mewujudkan kelancaran pengembalian dana yang diikat dengan hak jaminan untuk mewujudkan kelancaran pengembalian piutang yang diperlukan melalui lembaga jaminan seperti fidusia, hak tanggungan, dan hak gadai. Lalu selanjutnya, adanya tujuan dari hukum jaminan tersendiri, yaitu tujuan dari jaminan ini adalah melindungi efek defisit yang dialami pihak bank jika pelanggan tidak sanggup membayar kredit yang telah dipinjam ataupun dikatakan jaminan dapat dipakai sebagai sumber pembayaran kredit dengan cara dijual. Lalu perjanjian jaminan yang dibuat kreditur dan debitur dengan mengikatkan suatu benda tertentu dengan tujuan memberikan keamanan dan kepastian hukum dalam pemenuhan pelaksanaan perjanjian pokok. Lalu selanjutnya, adanya suatu penggolongan jaminan yang ada di Indonesia dikelompokkan menjadi 5 jenis kelompok. Yang pertama yaitu jaminan yang lahir karena ditentukan oleh undang-undang dan lahir karena perjanjian. Yang kedua yaitu jaminan umum dan jaminan khusus. Yang ketiga yaitu jaminan yang bersifat kebendaan dan jaminan yang bersifat perorangan. Yang keempat yaitu jaminan yang mempunyai objek benda bergerak dan jaminan atas benda tidak bergerak. Yang kelima yaitu jaminan yang menguasai bendanya dengan jaminan yang menguasai bendanya. Lalu adanya penggolongan lembaga jaminan. Pada umumnya jenis-jenis lembaga jaminan ini sebagai dikenal dalam tata hukum Indonesia dapat digolongkan menurut 3 kelompok, yaitu dengan cara terjadinya, yaitu adanya jaminan yang lahir karena undang-undang, yang lahir karena diperjanjikan, objeknya yaitu benda bergerak dan tidak bergerak. Yang keempat yaitu karena kewenangannya, yang menguasai bendanya dan tanpa menguasai bendanya. Lalu selanjutnya, adanya jaminan umum dan jaminan khusus, yang dimana jaminan dalam ruang lingkup kajian hukum jaminan meliputi jaminan umum dan jaminan khusus. Jaminan khusus dibagi menjadi 2 macam, yaitu jaminan kebendaan dan perorangan. Jaminan bergerak dan tidak bergerak, yang termaksud dalam jaminan benda bergerak meliputi gadai fidusia, sedangkan jaminan tidak bergerak meliputi hak tanggungan fidusia, khususnya rumah susun, hipotek, kapal laut, dan pesawat udara. Lalu jaminan perorangan meliputi BORG, tanggung menanggung atau tanggung renteng, dan garansi bank, yang dimana saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai jaminan umum. Jaminan umum sesuai pasal 1131 KUH Perdata, inilah yang disebut sebagai jaminan umum. Jaminan yang bersifat umum yaitu jaminan yang diberikan bagi kepentingan semua kreditur dan menyangkut semua harta debitur. Sebagaimana hal ini diatur dalam 1131 KUH Perdata yang menyatakan segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun tidak ada, di kemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatan perorangan. Lalu selanjutnya ada di pasal 1132 KUH Perdata. Lalu adanya ciri-ciri jaminan umum, yang dimana ciri-ciri jaminan umum ini meliputi 3 ciri. Yang pertama yaitu para kreditur mempunyai kedudukan yang sama atau seimbang, artinya tidak ada yang didahulukan dalam pemenuhan piutangnya dan disebut sebagai kreditur yang konkuren.
Yang kedua yaitu ditinjau dari sudut haknya, para kreditur konkuren mempunyai hak yang bersifat perorangan, yaitu haknya yang hanya dapat dipertahankan terhadap orang-orang tertentu. Yang ketiga yaitu jaminan umum timbul karena undang-undang, artinya antara para pihak tidak diperjanjikan terlebih dahulu. Dengan demikian, para kreditur konkuren secara bersama-sama memperoleh jaminan umum berdasarkan undang-undang. Lalu selanjutnya, jaminan khusus. Timbulnya jaminan khusus ini adalah karena adanya perjanjian yang khusus diadakan antara debitur dan kreditur yang dapat berupa jaminan perorangan atau personage. Lalu jaminan yang kedua yaitu jaminan kebendaan. Lalu selanjutnya jaminan perorangan ini memiliki 3 unsur. Yang perorangan ini bahwa jaminan perorangan ini merupakan suatu perjanjian penanggungan utang di mana pihak ketiga mengikatkan diri untuk memenuhi kewajiban nasabah dalam hal nasabah tidak dapat memenuhi kewajiban kepada bank atau uang prestasi. Yang dimana jaminan perorangan ini terdapat 3 unsur. Yang pertama yaitu mempunyai hubungan langsung pada orang tertentu. Yang kedua yaitu hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu. Yang ketiga yaitu terhadap harta kekayaan debitur umumnya. Jaminan perorangan memberikan hak verbal kepada kreditor terhadap benda keseluruhan dari debitur untuk memperoleh pemenuhan dari piutangnya. Lalu ada 4 kategori dari jaminan perorangan, yang dimana yaitu penanggung atau bortoh adalah orang lain yang dapat ditagih. Yang kedua itu jaminan perusahaan, lalu atau corporate warrant. Lalu yang ketiga yaitu tanggung menanggung yang serupa dengan tanggung renteng. Yang keempat yaitu garansi bank atau bank warranty. Lalu selanjutnya adanya jaminan kebendaan, yang dimana jaminan kebendaan dapat diberi arti adalah jaminan yang objeknya berupa barang, baik barang bergerak maupun tidak bergerak, yang khususnya diperuntukkan untuk menjamin utang debitur kepada kreditur apabila di kemudian hari utang tersebut tidak dapat dibayarkan oleh debitur. Barang-barang yang dijaminkan itu milik debitur dan selama menjadi jaminan utang tidak dapat dialihkan atau dipindah tangankan baik debitur maupun kreditur. Lalu adanya tujuan dari jaminan yang bersifat kebendaan yang bermaksud untuk memberikan hak verbal atau hak untuk meminta pemenuhan piutangnya kepada si kreditur terhadap hasil penjualan benda-benda tertentu dari debitur untuk pemenuhan piutangnya. Selain itu, hak kebendaan dapat dipertahankan atau dimintakan pemenuhan terhadap siapapun juga, yaitu terhadap mereka yang memperoleh hak baik berdasarkan atas hak yang umum maupun yang khusus. Lalu adanya jenis-jenis jaminan kebendaan, yaitu yang diantaranya yaitu adanya hak tanggungan. Hak tanggungan ini menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996, hak tanggungan atas tanah dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Yang selanjutnya disebut hak tanggungan adalah jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah atau sebagaimana yang telah dimaksudkan dalam Undang-Undang Agraria. Lalu adanya gadai. Gadai ini dimaksudkan yaitu barang yang digadaikan adalah barang yang bergerak yang terdiri dari barang berwujud dan tidak berwujud seperti perhiasan, dan hak untuk mendapatkan uang atau surat piutang jika debitur tidak dapat melunasi pinjaman kreditur dapat memiliki bank yang digadaikan. Hal ini menurut pasal 1155 dan 1156 KUH Perdata. Berdasarkan 1150 KUH Perdata adalah suatu diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh debitur atau oleh kuasanya sebagai jaminan atas utangnya, yang memberi wewenang kepada kredit mengambil pelunasan piutang dan barang itu mendahului kreditur lain. Mengenai gadai ini,
terdapat beberapa dasar hukumnya, yaitu pada 1150, 1160 sampai 1160 KUH per, lalu dalam 1152 yang artinya untuk menunjuk kepada bendanya, lalu selanjutnya mohon maaf, balik lagi. Saat terjadi gadai meliputi dua tahap, yaitu tahap pertama terjadinya hak gadai, hak selanjutnya terus stop ke atas. Lalu ada saat terjadinya gadai meliputi dua tahap, yaitu tahap pertama terjadinya hak gadai adalah perjanjian pinjam uang dengan janji sanggup memberikan benda bergerak sebagai jaminan, di mana perjanjian ini bersifat konsensual. Yang kedua yaitu tahap kedua yaitu terjadinya penyerahan benda gadai dalam kekuasaan penerimaan gadai atau kreditur. Yang ketiga yaitu karena benda gadai adalah benda bergerak, maka benda itu harus dilepaskan dari kekuasaan debitur. Lalu adanya hak gadai memiliki sifat kebendaan pada umumnya, yaitu hak absolut, lalu hak menggugat, dan hak lain-lainnya. Di samping itu, ada sifat kebendaan tersebut yang terdiri dari hak gadai, sifat-sifat khusus yang dimana yaitu aksesor, yaitu berlakunya hak gadai tergantung pada adat atau tidaknya perjanjian pokok atau hutang piutang. Artinya jika perjanjian hutang piutang sah, maka perjanjian gadai sebagai perjanjian tambahan juga sah, dan sebaliknya jika perjanjian hutang piutang tidak sah, maka perjanjian gadai juga tidak sah. Dengan demikian, jika perjanjian hutang piutang beralih, maka otomatis hak gadai juga beralih. Lalu berdasarkan ketentuan pasal 1160 KUH Perdata, barang gadai tidak dapat dibagi-bagi sekalipun utangnya di antara para waris di si perhutang atau di antara para waris si berpiutang tidak dapat dibagi-bagi. Dengan demikian, gadai meliputi seluruh benda sebagai satu kesatuan, artinya sebagai hak gadai tidak menjadi hapus dengan dibayarnya sebagai hutang. Lalu selanjutnya adanya fidusia. Selanjutnya ada fidusia, yang dimana fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan atas suatu benda atas dasar kepercayaan, selama benda yang dialihkan hak kepemilikannya tersebut tetap berada di bawah kendali pemilik benda. Fidusia ini diatur oleh Undang-Undang Jaminan Fidusia pada nomor 42 tahun 1999. Benda fidusia mencakup benda bergerak atau tidak bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud, seperti bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996. Lalu, adapun ciri-ciri dari fidusia yaitu diantaranya asesor timbulnya fidusia didahului dengan suatu perjanjian meminjam uang atau perjanjian hutang piutang sebagai perjanjian pokok, yang kemudian sebagai jaminan pelunasan hutang dibuatlah suatu perjanjian tambahan berupa perjanjian dengan jaminan fidusia tersebut. Lalu yang kedua yaitu constitutum possessorium. Kalau dalam perjanjian gadai dapat dilepaskan dari kekuasaan pemberi gadai atau debitur dan hak milik atas debitur. Maka jika di perjanjian fidusia ini terjadi penyimpangan, yaitu benda tetap dikuasai oleh debitur walaupun hak milik atas benda tersebut telah berpindah ke tangan kreditur. Oleh karena itu, konstruksi demikian dinamakan penyerahan hak milik dengan melanjutkan penguasaan hak benda jaminan.
Lalu yang selanjutnya yaitu ada paret eksekutis sehubungan dengan kedudukan separatis dan hak preferen yang dimiliki kreditur. Lalu di sini adanya hipotek atau hipotek. Hipotek adalah klaim hukum atas harta atau gerak yang digunakan sebagai jaminan dalam penyelesaian kontrak. Objek cicilan adalah kapal dengan kapasitas kargo 20 meter persegi yang terdapat pada pasal 1162 sampai 1132 KUH Perdata serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran bab hipotek dan piutang pelayaran yang didahulukan. Lalu, selain itu, hipotek atau hipotik juga memiliki sifat-sifat khusus yang diantaranya yaitu bersifat memaksa, dapat beralih atau dipindahkan, bersifat individualit, bersifat menyeluruh, tidak dapat dipisah-pisahkan. Lalu selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tanpa PowerPoint, yang dimana dasar-dasar hukum yang terdapat pada hukum jaminan atau jaminan adanya di dalam KUHP, maksud saya di dalam KUH Perdata, yaitu pada buku 2 yang mengatur jaminan kebendaan, pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata, gadai yang diatur pada 1130 sampai 1160, lalu hipotek kapal pasal 1162 sampai 1232, lalu pada buku 3 yang mengatur jaminan perorangan, lalu yang di luar KUH per maksud saya pada KUH dagang, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan pokok-pokok agraria, Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan dan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, lalu undang-undang jaminan. Menurut sumber yang saya dapatkan, unsur-unsur jaminan ini jaminan yaitu merupakan jaminan tambahan, lalu diserahkan oleh nasabah debitur kepada bank atau kreditur, lalu untuk mendapatkan fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, undang-undang yang mengatur hukum jaminan, lalu adanya dasar-dasar hukum di luar undang-undang, yang dimana menurut dasar hukum filosofis ialah dasar hukum di mana seluruh hukum perundang-undangan yang berjalan di Indonesia harus dipedomankan ideologi yang diikuti negara Indonesia, yakni Pancasila. Lalu dasar hukum konstitusional ialah dasar hukum di mana seluruh hukum perundang-undangan dibentuk diresmikan dengan diatur undang-undang dipedomankan pada konstitusi di Indonesia berdasarkan Undang-Undang 1945. Lalu selanjutnya, adanya terdapat jenis-jenis gadai. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis gadai, yang dimana jenis gadai yaitu adanya gadai konvensional, yaitu debitur atau peminjaman menyerahkan jaminan kepada kreditur yang nilainya telah ditaksir atau diperkirakan terlebih dahulu sebelum nantinya mendapat persetujuan. Yang kedua yaitu ada gadai syariah atau RON, di mana sistem gadainya disesuaikan dengan syariat Islam. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan maupun kesalahan dalam pengucapan maupun dalam memberikan atau menjelaskan materi mengenai hukum jaminan ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.